siapa yang bisa misa, ini bukan umat pada umumnya bisa datang walk in, itu tidak bisa. Nggak boleh ya? Nggak bisa, karena pasti nggak punya ID. Ya, selama 3 hari ini, apakah si Paus ini membawa juru masaknya sendiri atau asupannya sendiri atau bagaimana ini, Romo? Ini kan pertanyaan yang remeh-temeh, tapi menurut saya kalau orang tahu kan bawa juru masak sendiri, bawa makanan langsung dari Italia atau kepingin makan gado-gado. Bantuan saya membedakan, pertama bantuan donasi, bantuan finansial. Ini semangatnya adalah semangat gotong royong, semangat urunan untuk berbagi. Jadi selama ini banyak pihak, kelompok maupun pribadi-pribadi yang memberikan sumbangan kepada panitia melalui rekeningnya ditransfer kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini pengalaman saya pribadi. Karena ada banyak permintaan untuk berjumpa dengan Paus, ataupun banyak permintaan untuk datang ke GBK dan lain sebagainya. Itu ya. Saya itu pribadi, saya akan mengatakan kalau saya bisa iyakan, saya iyakan semua. Saya mengatakan demikian, tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Gitu. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, 1 bulan lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Kepala Negara Vatikan, negara terkecil di dunia, sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus, yang dijadwalkan akan datang ke negeri ini pada tanggal 3 sampai dengan 6 September ke depan. Dan untuk memberikan penjelasan apa dan bagaimana dari kunjungan Paus itu, saya telah bersama dengan juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Beliau adalah Romo Thomas Ulun Ismoyo. Jadi kalau orang Jawa pasti tahu Ismoyo itu artinya Semar. Saya akan sapa beliau. Selamat sore Romo, apa kabar? Selamat sore Mas Feby. Luar biasa. Romo, kita bisa jelaskanlah kepada pembaca kita, pada pemirsa kita, bagaimana persiapan kunjungan Paus Fransiskus, kunjungan bersejarah. Silakan Romo. Persiapannya itu sudah dilakukan bahkan sebelum konfirmasi, dan bersyukur sudah ada konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri dengan Kedutaan Besar Vatikan bahwa Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia dari tanggal 3 sampai 6 September 2024 mendatang. Jadi fix ya, Mas? Sudah fix jadwalnya sejauh ini. Lalu persiapannya yang pasti adalah pembentukan kepanitiaan, panitia nasional yang dibentuk dalam koordinasi antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga Kedutaan Besar Vatikan, melibatkan banyak pihak, pastor maupun yang non pastor, kita menyebutnya awam. Awam ya. Lalu itu sudah bekerja melayani dalam koordinasi dengan banyak pihak. Misalnya di negara pasti kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan kita bersyukur untuk begitu banyak support yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, negara, mewakili negara, juga dengan pihak kepolisian Republik Indonesia, tentara, TNI dan lain sebagainya. Jadi persiapannya sudah dilakukan dalam koordinasi dengan stakeholder yang akan punya irisan domain tanggung jawab untuk menyambut kedatangan Paus. Ya. Jadi juga dengan pihak-pihak lain yang akan beririsan tugasnya dengan kehadiran Paus. Ya. Romo Thomas, bisa dijelaskan mulai dari tanggal 3 sampai 6 itu acaranya apa saja? Rangkaian acara tanpa melihat jam ya, karena karena bisa berubah, bisa ditwist ya. Ya. Paus Fransiskus sebagai kepala negara pasti akan mengunjungi dan berjumpa dengan Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara di istana. Perjumpaan itu apakah akan melibatkan delegasi ataupun menteri ataupun yang setingkat menteri itu masih dalam koordinasi. Ya. Jadi kepala negara berjumpa dengan kepala negara pasti dengan penterjemah. Ya. Lalu kemudian Paus Fransiskus acara lainnya adalah berjumpa dengan rohaniwan-rohaniwati di gereja katedral, ditambah juga animator itu katekis, bahasa lainnya guru agama,
se-Indonesia. Tentu saja ini ada kesulitan karena katedral itu kan muatnya hanya 800 orang gitu ya. Sedangkan biarawan-biarawati itu banyak ribuan. Maka perwakilan dari keuskupan maupun tarekat-tarekat religius kami menyebutnya, di mana imam biarawan-biarawati itu berada dalam tanggung jawab mereka. Jadi berjumpa dengan biarawan-biarawati, saya yakin bahwa ini adalah satu semangat persaudaraan untuk menunjukkan sapaan bapak kepada anak-anaknya dan saling mendoakan supaya para biarawan-biarawati itu tetap gembira melaksanakan misinya, kita menyebutnya misi ataupun tugas tanggung jawab untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Lalu acara lainnya adalah yang pasti sudah adalah berjumpa dengan para tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal seberang sini gitu ya. Jadi dari katedral nyebrang ke Masjid Istiqlal, berjumpa dengan para tokoh lintas agama. Nanti diatur oleh panitia dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam koordinasi dengan pihak pengurus Masjid Istiqlal dan juga sepanjang saya tahu Kemenlu yang akhirnya domainnya didelegasikan kepada Kementerian Agama. Jadi nanti Kementerian Agama lah yang akan menentukan siapa-siapa yang akan diundang gitu. Oh, bukan. Yang menentukan akan diundang itu setahu saya sampai dengan saat ini adalah pihak koordinasi pihak KWI, lalu koordinasi dengan pihak Kementerian Agama dan koordinasi dengan pihak Istiqlal. Pasti nama-namanya dari mereka. Pihak itu ya. 3 pihak itu koordinasinya. Siapa-siapa saja itu belum bisa dipublikasikan dan sampai saat ini saya belum menemukan nama-namanya gitu ya. Nah, lokasinya itu di dalam masjid atau di lingkungan masjid saja? Berita terakhir yang kami dapatkan adalah karena mungkin kondisi kesehatan Paus yang terbatas dan juga dia sudah menggunakan kursi roda, mungkin di area sekitar masjid. Dan di sana Paus Fransiskus nanti ketemu dengan pasti Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan beberapa tokoh lintas agama lainnya. Bahasanya apa? Lebih daripada bahasan ataupun tema, pertama-tama adalah kunjungan persaudaraan. Kunjungan persaudaraan bahwa kita ini walaupun berbeda tradisi, berbeda sejarah, berbeda kitab suci, berbeda banyak hal, tapi kita punya yang namanya kesamaan. Kita sama-sama manusia dan kita sama-sama ingin memperjuangkan kemanusiaan yang semakin baik, memperjuangkan dunia yang semakin baik, dan itu mimpi semua orang dari semua aneka agama. Jadi pertama-tama sebuah kunjungan persaudaraan, baru kemudian pembahasan yang kurang lebih mau mengatakan apa yang kolaborasi apa, bentuknya seperti apa yang ataupun memberikan semangat kepada para pemimpin agama bahwa kita bekerja sama untuk membuat dunia yang lebih baik, karena para pemimpin agama ya apalagi di Indonesia kan punya peran yang strategis untuk menggerakkan umat, untuk menggerakkan massa, untuk menanamkan ajaran, memberikan semangat, membuat dunia yang lebih baik lagi. Jadi kunjungan persaudaraan dan pembahasan itu agenda yang ketiga. Agenda yang keempat yang paling dinanti umat Katolik adalah perjumpaan dengan Paus dengan Misa Kudus di Gelora Bung Karno. Jadi bukan di Monas, di Gelora Bung Karno. Gitu ya. Ini adalah di Gereja Katolik kami menyebutnya perayaan Ekaristi, ibadah bersama yang melibatkan koordinasi dengan banyak hal, misalnya dengan pengurus Gelora Bung Karno, lalu kemudian dengan juga yang namanya pasti Pas Pampres, lalu kemudian dengan gereja-gereja Katolik se-Indonesia, keuskupan-keuskupan. Ini adalah perjumpaan yang paling banyak dinanti umat. Karena terakhir kali Paus datang ke Indonesia tahun 1989, 35 tahun yang lalu. Berbeda dengan kunjungan 1989, saat itu Paus Yohanes Paulus II itu berkunjung ke Indonesia 10 hari. Mulai Medan, Jogja, Flores ya. Saya kurang tahu rutenya pasti, tapi beberapa kota. Saat ini Paus hanya ke Indonesia 3 hari. Dan Paus adalah rangkaian dari kunjungan ke Asia Pasifik. Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini dulu. Oh, Papua Nugini. Lalu kemudian Timor Leste, baru ke Singapura. Singapura gitu ya. Dalam usia yang sudah 87-88 tahun, pasti butuh penyesuaian di sana sini gitu ya. Jadi hanya di Jakarta begitu. Setelah Ekaristi, ibadat Ekaristi di GBK,
selanjutnya apa lagi, Rom? 4 acara yang dikonfirmasi ya? seperti itu, Pak, yang sampai saat ini bisa dikonfirmasi. Romo Thomas, bisa dijelaskan sedikit siapa yang sebenarnya boleh ikut misa, Pak? Pasti karena umat Katolik yang jutaan kepingin semua kan? Betul. Gimana ngaturnya yang bisa masuk ke GBK, dan apakah nanti juga dipasang layar-layar lebar di luar supaya orang yang nggak bisa masuk ikut di luar gitu, apa begitu, Mo? Ya memang ini agak kompleks. Ya. Karena harus mengkonsiderasikan kuota di Gelora Bung Karno bisa mengakomodasi berapa puluh ribu umat. Karena satu section pasti nggak bisa dipakai, itu yang di belakang altar. Ya. Lalu kemudian siapa yang bisa misa, ini bukan umat pada umumnya bisa datang walk in, itu tidak bisa. Nggak boleh ya? Nggak bisa, karena pasti nggak punya ID. Ya. Jadi dulu di bulan Mei itu ada perjumpaan para Bapak Uskup dan panitia itu melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia itu sudah bertanya kepada para Bapak Uskup, kemudian menuliskan keuskupan yang Bapak Uskup pimpin tuh mau berapa orang datang ke GBK. Lalu kemudian mereka menuliskan dan akhirnya jadi ada yang namanya kuota-kuota masing-masing keuskupan. Oh, keuskupan ada jatahnya lah ya? Yang berdasarkan hasil perbincangan antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan para Bapak Uskup setempat. Jadi ini bersifat undangan. Angkanya segini, bukan KWI menentukan kamu segini, tapi ini adalah perbincangan antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan para Bapak Uskup setempat. Lalu tentu saja ada tamu-tamu undangan lainnya dari negara, lalu kemudian dari duta besar lainnya. Jadi estimasinya bisa diestimasikan, kira-kira berapa ribu orang? 40.000? Lebih, Pak. Lebih ya? Kami berupaya dengan dalam koordinasi dengan Kementerian, dengan pihak GBK, itu di bawah Mensesnek, lalu kemudian dengan pihak-pihak lain, kurang lebih kita bisa dapat sekitar 60-70 ribu. 60.000 sampai 70 di dalam? Di dalam. Di luar nggak ada? Nah, ada rencana juga bahwa yang namanya anak-anak sekolah akan juga dilibatkan di stadion di samping GBK, Stadion Madia. Oh, Stadion Madia. Di sana Paus nggak akan misa, tapi rencananya akan keliling. Oh. Rencananya akan keliling, lalu kemudian itu untuk anak-anak sekolah gitu ya. Lalu cadangan, kita punya cadangan juga di sana. Ya. Dan itu pasti, walaupun tidak ada misa di sana, itu kan dekat ya. Ya, dekat. Lalu kemudian Paus bisa keliling, itu 100 meter jaraknya. Lalu kemudian ada videotron juga. Dan di GBK juga pasti ada videotron. Pasti ya. Dan kami pun juga dari tim media update terakhir pasti akan disiarkan langsung misa dengan Paus. Jadi umat yang dimanapun tidak bisa hadir, bisa ngikuti di tempatnya masing-masing ya. Bisa mengikuti kegembiraannya dari tempatnya masing-masing. Ya. Oke, Romo, tentu orang bertanya bagaimana ini kan sekaligus kepala negara, sekaligus kepala Gereja Katolik sedunia, tentu memerlukan pengamanan khusus gitu. Apakah disediakan mobil khusus yang biasa dilakukan pada masa lalu, anti peluru atau gimana, Rom? Ini pasti ada koordinasi antara pihak panitia yang kita juga punya namanya divisi keamanan dengan Pas Pampres. Bukan hanya itu, tapi juga berkaitan dengan divisi keamanan dari Vatikan. Jadi ada 3 pihak, panitia ini hanya menjembatani antara standar operation procedure di Indonesia dan pengamanan oleh gereja ya. Ya, pengamanan oleh Vatikan tuh maunya seperti apa. Jadi koordinasinya seperti itu gitu ya. Jadi memang Paus ini memang agak unik, banyak yang bilang gitu ya, tidak menginginkan pengamanan yang berlebih. Tapi tegangannya selalu antara kenyamanan dan keamanan. Ya. Itu tegangannya seperti itu. Jadi pasti mereka bekerja keras divisi keamanan. Sekali lagi terima kasih buat Pas Pampres, TNI, Polri maupun tim keamanan Vatikan yang juga akan hadir. Tidak banyak, tidak semuanya. Pasti diserahkan kepada negara yang telah dengan berbagai macam cara membuat Paus itu nyaman dan aman. Bukan hanya Paus ya, tapi umatnya gitu. Aman dan nyaman gitu. Karena kalau mungkin kita melihat Paus kalau keliling di negara-negara lain, kadang-kadang dia berhenti dengan mobilnya, nyapa orang. Spontanitasnya tinggi gitu ya.
Spontanitasnya bahasa lainnya itu genuisitas, gitu, keasliannya gitu ya. Yang pasti dalam sisi keamanan kan was-was gitu ya. Ini pas pampresnya juga wah berhenti di mana lagi begitu. Jadi saya yakin mereka berkoordinasi untuk melihat kemungkinan selalu kan berbicara mengenai resiko ya. Kalau yang namanya keamanan itu memang mereka dilatih untuk itu gitu ya. Tapi dalam hal ini adalah tegangan tersebut mudah-mudahan bisa dijembatani dengan baik keamanan dan kenyamanan paus maupun orang-orang yang berjumpa dengan paus. Romo, kalau boleh saya tahu, selama berada di Indonesia, paus itu menginap di mana? Di hotel kah? Di katedral kah? Atau di keuskupan ini gimana? Itu masih dibicarakan. Oh, belum pasti ya? Antara pihak panitia dengan pihak Kedutaan Besar Vatikan. Jadi saya belum bisa bicara banyak. Yang pasti di Jakarta, di sebuah kamar, enak, nyaman, itu dan bisa tidur mudah-mudahan. Romo, ini pertanyaan remeh-temeh. Selama 3 hari ini, apakah si paus ini membawa juru masaknya sendiri atau asupannya sendiri atau bagaimana ini, Romo? Ini kan pertanyaan yang remeh-temeh, tapi menurut saya kalau orang tahu kan bawa juru masak sendiri, bawa makanan langsung dari Italia atau kepingin makan gado-gado. Saya juga bisa menyiapkan, Pak. Untuk spaghetti itu gampang buat saya. Saya bisa juga menyiapkan. Jadi dan kalau dia hanya makan Italia di Indonesia kan di Jakarta juga banyak restoran Italia ya. Ada satu yang enak di sana, mungkin nanti kita bisa coba gitu. Tapi yang pasti dalam data nama-namanya akan menyertai paus itu kan pasti ada namanya menterinya itu kardinal beberapa. Lalu kemudian juga ada yang namanya kepala media, kepala perjalanan. Saya belum melihat dalam datanya itu adalah kokinya, belum melihat. Ataukah kardinalnya ataupun siapapun masak buat dia, saya nggak tahu. Tapi chefnya kita belum tahu juga. Kita belum tahu. Jadi kita belum tahu mengenai chef gitu ya. Tapi dan panitia juga nggak menyediakan masakan khas Indonesia kayak ketoprak, gado-gado nggak ya, Romo? Mungkin menyediakan yang namanya pecel lele, Pak. Romo, ini juga mungkin banyak pertanyaan juga dari beberapa kalangan gitu ya, Romo ya. Nah, ketika paus bertandang ke Indonesia kan ada bagian negara, ada bagian gereja Katolik, KWI lah gitu ya. Kalau boleh kita dapat cerita gitu, yang memberikan ya donasi pembiayaan tuh siapa, Romo, untuk kepentingan di luar kepentingan negara, misalkan dengan kepentingan gereja Katolik gitu. Negara sudah pasti itu memberikan dukungan yang luar biasa, fasilitas, keamanan, perizinan, sesuatu yang sampai dengan saat ini tuh kerjasamanya smooth, lancar gitu. Jadi kami berterima kasih untuk pihak-pihak negara, diwakili oleh Kemenlu pasti, dan tadi pihak-pihak yang sudah saya sebutkan untuk semua dukungan yang sudah diberikan. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi karena kedekatan, hubungan baik itu bisa berjalan dengan baik. Lalu mengenai bantuan saya membedakan pertama bantuan donasi, bantuan finansial. Ini semangatnya adalah semangat gotong royong, semangat urunan untuk berbagi. Jadi selama ini banyak pihak, kelompok maupun pribadi-pribadi yang memberikan sumbangan kepada panitia melalui rekening yang ditransfer kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia. Umat juga boleh ya? Orang awam boleh nyumbang-nyumbang gitu? Boleh, bahkan juga ada yang non-Katolik yang menyumbang gitu ya. Karena sosok Paus Fransiskus adalah sosok yang dia kagumi gitu ya. Boleh nggak? Ya silakan gitu ya. Dan selama ini pihak-pihak itu sudah mulai memberikan donasinya gitu ya? Sudah bisa memberikan donasi. Jadi ini adalah semuanya berbagai macam pihak, kelompok maupun pribadi-pribadi banyak yang ambil bagian untuk memberikan dukungan finansial. Jadi kalau ada berita seliweran yang bahwa ini adalah sumbangan 1 atau 2 atau 3 atau 4 orang, ya? Itu tidak gitu ya. Karena kemarin kami baru saja rapat, saya membaca dengan mata kepala saya sendiri, membaca dengan mata ya, bukan kepala gitu ya. Membaca dengan mata sendiri gitu ya, ya itu ada begitu banyak pihak yang telah ambil bagian untuk terlibat
pendanaan dari nominal yang paling kecil sampai yang sederhana gede ya, sampai yang besar itu luar biasa animonya untuk berbagi. Jadi ada dukungannya, namanya dukungan finansial secara kolektif bersama-sama. Tapi lebih daripada itu, saya mau mengungkapkan juga di Indonesia, di Gereja Katolik Indonesia, dukungannya adalah dukungan doa yang luar biasa. Konferensi Wali Gereja Indonesia dan panitia baru saja merilis doa untuk menyambut kedatangan Paus yang didoakan di seluruh gereja, dan itu sudah dimulai sejak minggu lalu. Jadi ini dukungan yang kekuatan spiritual yang memang itu invisible, nggak kelihatan gitu ya. Tapi itu memberikan sungguh-sungguh support buat panitia dan umat, menambah animo untuk menyambut kedatangan Paus. Jadi dukungan itu pasti ada finansial, tapi dukungan spiritual, dan dari negara dukungan support yang luar biasa, kerjasama yang begitu baik, gitu Pak. Romo, tentu acara yang ada di GBK itu memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk para relawan dari pemuda Katolik yang akan membantu dalam proses perayaan Ekaristi itu. Ngaturnya gimana, Romo? Para relawan-relawan ini? Relawan ini ada relawan tuh beberapa lapis ya, relawan ibadat itu sekitar 2.000 orang, relawan ibadatnya. Relawan untuk GBK sekitar 1.000, dan jadi relawan ibadat ada 2.000 orang. Ada sekitar petugasnya namanya petugas misdinar misalnya. Misdinar itu ada 1.100. Lalu romonya ada sekitar 700. Paduan suara yang bernyanyi ada sekitar 600. Itu kan relawan. Itu diatur oleh seksi tersendiri. Lalu ada relawan yang di GBK untuk usher, untuk LO dan lain sebagainya, media, itu ada sekitar 1.020-an. Ini melibatkan berbagai macam elemen. Pertama elemen keuskupan adalah Keuskupan Agung Jakarta, Bogor, dan Bandung, karena secara logistik paling dekat dengan GBK. Dan ini membutuhkan yang namanya kesiapan H-3 dari sebelum misa di GBK dilaksanakan. Kalau kita mengundang relawan, maaf ya, dari keuskupan yang jauh, itu nginepnya juga susah. Itu kan pasti secara logistik dan pendanaan sesuatu yang mungkin terlalu memberatkan. Lalu juga kita ada relawan lain dari yang namanya Universitas Katolik, ataupun yang ada di Pulau Jawa beberapa, dari Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, itu juga diundang. Juga ada elemen-elemen, misalnya tadi Bapak sudah sebutkan beberapa elemen ormas yang terlibat untuk menjadi relawan. Dan semuanya itu nanti berada dalam koordinasi dengan koordinator non-liturgi yang kami bekerja sama dengan pihak yang punya lisensi. Dalam bahasa lain bekerja sama dengan event organizer. Karena mereka yang punya lisensi untuk menyelenggarakan acara di Gelora Bung Karno. Jadi ada koordinasi dengan secara intern, koordinasi dengan yang namanya pengirim relawan, koordinasi dengan GBK sendiri. Memang kompleks itu ya. Tapi kalau panitia itu mungkin semerawut, sedih, susah, kita cuma bisa mengatakan ini kepanitiaan sekali seumur hidup. Nggak akan ada lagi kepanitiaan macam itu gitu. Paus nggak akan datang sini lagi 10 tahun kemudian gitu ya. Ini kepanitiaan sekali seumur hidup gitu ya. Makanya udahlah kita nikmati aja kesemrautan dan kompleksitas ini gitu. Ini sebuah kewajaran ya. Kalau panitia perkawinan kan banyak bisa jadi kapan, tapi panitia kunjungan Paus kan sekali seumur hidup gitu. Jadi dibedakan antara relawan untuk peribadatan dan non peribadatan. Betul. Termasuk ukur, mesdina, dan seterusnya ya Romo. Romo kalau boleh cerita sedikit mengenai ini. Kan ini tadi Romo bilang ini kepanitiaan sekali seumur hidup. Iya, betul. Saya ingin tanya sebagai juru bicara ini. Romo untuk persiapan ini kurang tidur nggak itu kira-kira? Kurang tidur, kurang makan atau gimana? Kan beda ini kan. Bisa cerita sedikit Romo. Yang penting saya tiap malam itu minum vitamin C yang 1000 mg. Lalu pagi-pagi saya minum teh, campur madu, campur yang namanya sereh. Waduh, sudah nikmat sekali gitu. Jadi, karena kan ini kan energinya kan tentu beda ya Romo ya. Dan aneka pertanyaan gitu ya. Juga saya nggak mau menyebutnya kepentingan ya, tapi pertanyaan dan juga animo yang terwujud dalam berbagai macam hal itu diserahkan, pertanyaannya begitu banyak kepada kami gitu. Dan kami juga dibantu oleh relawan inti. Relawan inti itu relawan yang bukan di GBK tapi relawan yang menemani masing-masing seksi. Jadi saya bersyukur untuk orang-orang yang juga saya bagikan masalahnya. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, saya ajak orang lain juga nggak bisa tidur gitu. Jangan saya doang yang nggak bisa tidur gitu. Jadi ada relawan keuskupan masing-masing, PIC, ada relawan bidang surat menyurat. Kalau di tempat saya hanya bisa bicara di tempat saya. Ada relawan penanganan anak sekolah,
ada relawan khusus yang namanya pendataan itu memang situasinya ya kita berbagi susah, tapi ini kepanitiaan setahun sekali lah. Bukan sekali seumur hidup. Maaf, kepanitiaan sekali seumur hidup. Jadi itu pasti akan membawa sejarah tersendiri ya. Betul. Romo. Romo, kalau boleh saya tahu ini, dari seluruh persiapan ini, yang paling berat di sisi apa? Paling berat menurut Romo? Apakah dari sisi peribadatan nanti di BGPA yang paling rumit, atau yang lain, Bang? Kalau saya yakin semuanya itu punya taraf berbeda-beda ya. Taraf kerumitan tersendiri ya? Taraf kerumitan berbeda-beda. Ada yang namanya hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Itu kan butuh bukan hanya surat menyurat tapi diplomasi. Ada yang namanya hubungan dengan umat yang juga butuh semangat pastoral, bukan hanya semangat sebagai pemberi perintah tapi semangat kebersamaan. Tapi kalau saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi, karena ada banyak permintaan untuk berjumpa dengan Paus, ataupun banyak permintaan untuk datang ke GBK dan lain sebagainya. Itu ya. Saya tuh pribadi, saya akan mengatakan kalau saya bisa iakan, saya iakan semua. Saya mengatakan demikian, tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa gitu. Kalau diiyain semua repot kan. Ada yang mau ketemu Paus, mau memberi barang X dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya saya yakin. Kalau saya pribadi nih, buat saya sedikit kalau saya bisa, saya mau gitu ya mengatakan begitu. Kalau saya bisa mengiyakan, saya mau. Tapi sayangnya saya nggak bisa. Jadi saya hanya bisa mengatakan nanti akan dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait dan saya komunikasikan. Jadi intinya banyak pihak yang kepingin bertemu langsung dengan Paus lah kira-kira gitu ya. Entah memberi barang, atau minta doa, atau minta apa. Dan saya nggak punya kuasa untuk itu. Jadi kalau saya mendengarkan cerita seorang ibu yang datang kepada saya gitu ya, kamu anak saya sakit keras, lalu kemudian pengen banget ikut datang misa bersama dengan Paus ataupun cium tangan Paus gitu ya. Saya jawab dalam hati gitu, kalau saya bisa iyakan saya iyakan gitu, tapi saya mengatakan saya nanti tidak punya wewenang ya penuh ya. Silakan kontak ke Romo Paroki, ceritakan situasinya. Mudah-mudahan dari paroki itu bawahannya keuskupan, bukan bawahannya, gereja-gereja dalam domain keuskupan yang mungkin bisa mengikut sertakan ini. Gitu. Saya tentu saja kalau itu kan kadang-kadang juga bisa menambah susah tidur ya. Tapi yang pasti itu saya yakin beberapa pihak yang di kepanitiaan juga dihubungi hal yang sama gitu ya. Jadi secara emosional ini kalau saya bisa mengiyakan, saya akan iyakan semuanya. Tapi saya nggak bisa mengiyakan semuanya. Gitu. Saya katakan saya akan hubungi dengan silakan jalurnya seperti ini. Ini yang bisa saya lakukan gitu ya. Begitu. Romo, silahkan kalau Romo kepingin memberikan closing statement, terutama kepada umat Katolik di Republik Indonesia dan orang lain terkait dengan kunjungan bersejarah dari Paus Fransiskus ini. Silahkan Romo. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan terlibat dalam wawancara ini. Saya mau mengatakan begini, seperti diungkapkan oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, marilah kita menyambut Paus memang pertama-tama sebagai pribadi, tapi juga gagasan-gagasannya. Kita mempelajari gagasan Paus dan semoga kita bisa mengimplementasikan gagasan-gagasan Paus yang kebanyakan berkaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu lingkungan hidup, isu-isu kemanusiaan. Dan semoga ini menjadi spirit gerakan kepada kita semua, kepada umat Katolik untuk menggelorakan semangat tersebut sehingga banyak orang tuh merasakan kebaikan Tuhan. Banyak orang, bukan hanya umat Katolik, tapi seluruh orang tuh merasakan yang namanya kebaikan Tuhan karena kita berpartisipasi untuk membuat gereja dan dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Gereja yang lebih terlibat dalam masyarakat dan sehingga dunia menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk pihak-pihak yang non-Katolik, Paus Fransiskus itu kan baru 1 atau 2 tahun sebagai Paus kan langsung terpilih sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia gitu ya. Karena Paus Fransiskus memang punya urusan yang namanya bersifat intern, gereja Katolik, tapi banyak untuk urusan ekstern. Dan urusan ekstern itu adalah urusan-urusan kemanusiaan, pengungsi, lalu kemudian Piagam Abu Dhabi, lalu kemudian
berbagai macam isu-isu sosial yang dia senantiasa address, ingatkan kepada para pemimpin dunia mengenai perdamaian, mengenai keadilan, mengenai kesejahteraan sosial, kemanusiaan. Dan ini bukan hanya milik orang Katolik, ini adalah mimpi kita bersama. Maka kunjungan Paus Fransiskus juga mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk para pemimpin agama lain setidaknya gitu ya. Paling nggak yang datang ke Istiqlal nanti gitu ya. Untuk menggerakkan umatnya bahwa kita sama-sama walaupun berbeda tapi kita punya concern yang sama, kita punya value yang sama, kita punya mimpi yang sama gitu ya. Seperti itu gitu kurang lebih, tapi lebih daripada itu juga Paus Fransiskus kunjungannya ke Indonesia kan menandakan adanya kedekatan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vatikan ya. Dan kedekatan diplomatik yang namanya hubungan diplomatik kan pasti berbuah yang kebaikan gitu ya, bukan yang tidak baik. Semoga ini juga menunjukkan Indonesia yang semakin bersaudara, yang membuka dirinya untuk berbagai pihak-pihak lain, dan keterbukaan tersebut membawa semangat persaudaraan yang akhirnya berbuah pada kebaikan. Saya yakin semua agama dengan berbagai macam latar belakang, perbedaan, kitab suci, ajaran, tata tertib, ini kita disatukan dengan tanah yang sama, mimpi yang sama, udara yang sama, dan semuanya pengen dunia menjadi lebih baik lagi. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Saya lupa satu pertanyaan tadi, Romo. Ini baru ingat. Opening statement lagi, Pak. Opening statement lagi. Satu lagi. Apakah dalam kunjungan pertemuan dengan tokoh Republik ini, termasuk dengan Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden yang baru, di jadwal ada nggak, Pak? Romo? Sejauh ini belum ada. Oh, belum ada. Belum ada jadwal, tapi kita belum tahu ya apakah ada di twist. Jadi saya nggak mau mengatakan pasti tidak ada. Saya nggak mengatakan pasti tidak ada. Saya mengatakan di jadwal yang saya ketahui belum ada. Belum ada. Apakah itu akan ketemu bersama-sama dengan Pak Presiden? Mungkin saja. Ya. Kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi itu kalau memang itu perjumpaannya nanti dengan kepala negara, itu adalah domain kepresidenan gitu ya, atau hal yang lain. Tapi sejauh ini di jadwal belum ada. Belum ada begitu. Oke. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Romo Thomas Ulun Ismoyo. Beliau adalah juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Romo, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Febi. Moga-moga sukses. Dan setelah itu bisa tidur dengan nyenyak. Masih nyenyak, Pak. Karena saya sudah bagi-bagi susahnya dengan orang lain. Oke, demikian. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.